99% masalah dalam hidup akan terasa lebih ringan, bahkan bisa tuntas saat gua nge-switch on mode ini bro. Gua udah lakuin, ngerasain hal ini sendiri saat jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau lo ngerasa hidup lo ruwet, berantakan, gak beres, banyak kecanduan negatif, banyak permasalahan yang kepending, lo lakuin gaya hidup ini, semua pasti akan terasa lebih baik bro. Nama modenya adalah Monk Mode. Gue dapat istilah ini dari YouTuber self-improvement cowok namanya Hamza. Monk Mode ini terjemahannya adalah mode biksu. Bisa juga lo artikan jadi mode santri, mode biarawan, atau mode apapun yang intinya adalah kehidupan seorang pria saat sedang mengabdikan diri buat belajar agama. Bisa di kuil, tempel, pesantren, biara, intinya kayak yang dilakuin biksu, santri, atau biarawan. Anggap diri lo kayak mereka bro. Apa action yang bisa dilakuin dalam Monk Mode ini? Ada 3 poin. Hidup disiplin di bawah peraturan biara, pesantren, atau kuil, beribadah, dan baca kitab suci. Penerapannya ke dunia nyata gimana bro? Pertama, lebih disiplin. Lo wajib nulis jadwal harian dan menepatinya. Kayak santri, biksu, biarawan, mereka semua punya jadwal harian bro. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua udah diatur. Awali hari dengan bangun lebih pagi. Isi kegiatan harian dengan belajar, kerja, olahraga, dan ibadah. Santri, biarawan, biksu, mereka semua bangun pagi, terus ibadah. Habis itu ada yang belajar pencak silat, ada yang belajar kungfu Shaolin, dan sebagainya. Jadi bayangin, lo lagi hidup di kuil, di biara, di pesantren, di mana ada pengawas yang bakal negur, bahkan menghukum lo. Kalau lo ketahuan males-malesan dan buang waktu. Dan lo kondisikan, lo harus lebih galak dan keras ke diri sendiri. Masukin kata disiplin di semua hal yang lo lakuin sehari-hari. Kayak disiplin makan, disiplin mandi, disiplin beres-beres, disiplin tidur, disiplin gak kelamaan main HP, disiplin gak boros, dan sebagainya. Kedua, lebih dekat ke Tuhan. Kencengin doa, kencengin ibadah. Lebih banyakin ngelakuin hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Jauhi larangan-larangan Tuhan, kayak di pesantren, biara, atau kuil, di mana hal ini wajib dilakuin. Dengan lebih dekat ke Tuhan, lo bakal dapat kekuatan ekstra bro, buat melewati masalah yang lo hadapi. Ibadah dan doa ini bikin hati lo saat berjuang lebih bersih bro. Lo jadi lebih ikhlas, jadi lebih total, dan jadi lebih bisa berlapang dada saat menghadapi naik turunnya perjuangan. Karena lo percaya, lo sedang berjuang di jalan Tuhan. Lo jadi yakin, pengorbanan dan perjuangan lo gak akan sia-sia. Cepat atau lambat, lo pasti akan memetik buah manisnya di dunia dan akhirat. Ketiga, laser fokus. Fokus sama hal-hal yang bisa bantu mecahin masalah hidup lo. Kayak biksu, santri, atau biarawan, kalau nggak sedang ibadah atau mengabdikan diri, mereka belajar baca kitab suci. Lo juga harus sefokus itu bro. Misal, kalau lo sekarang masih pengangguran, perlu dapetin penghasilan tambahan, fokus utama lo adalah belajar skill yang bisa menghasilkan duit. Sehari, lo bisa luangin waktu 8-12 jam buat belajar, buat praktekin ilmu yang lo pakai, buat networking, pokoknya hal-hal yang lo lakuin harus ada hubungannya sama dapetin penghasilan tambahan. Yang gak ada hubungannya sebisa mungkin gak usah dilakuin. Hibur diri secukupnya aja, sejam 2 jam sehari udah cukup. Atau kalau lo udah kerja tapi pengen dapet gaji tambahan, lakuin kerjaan lo sebaik-baiknya. Cari cara biar kerjaan lo makin bagus, makin efisien. Dan di waktu-waktu senggang, belajar bro. Jadi kurang lebih, kalau mau jalanin Monk Mode, lo harus bisa motong waktu-waktu yang gak penting. Buat fokus ngelakuin hal yang lo pikir bakal lebih ngaruh, buat bikin lo jadi lebih baik. Kesimpulannya, Monk Mode yang bisa mengubah hidup, ini dibagi jadi 3 bro. Pertama, punya jadwal harian dan disiplin ngelakuinnya. Kedua, lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Ketiga, laser fokus, ngerjain aktivitas yang ngaruh buat beresin masalah hidup lo. Monk Mode ini memang berat, sulit banget dilakuin. Tapi kalau lo bisa ngelakuinnya sebulan aja, orang-orang pasti ngeliat ada yang beda dari diri lo. Lo bisa ngelakuin 3 bulan, permasalahan yang lo hadapi akan mulai terurai, bahkan mungkin udah tuntas. Lo bisa disiplin ngelakuin 6 bulan, lo akan naik level jauh banget. Mungkin lo sendiri akan kaget, lo akan ngerjain hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih keren dari hal yang lo kerjain sekarang. Dan kalau lo mau tahu, mau lihat hasil nyata dari Monk Mode yang gue lakuin, hasilnya ini bro, channel pria 100% yang sedang lo tonton saat ini, yang jadi saksi nyata perjuangan hidup yang lo lakuin. Channel ini lahir setelah gua ngelakuin Monk Mode di titik terendah dalam hidup gua. Trust me bro, gak mungkin, gak ada perubahan dalam hidup lo kalau lo bisa ngelakuin Monk Mode ini dengan disiplin. Gua percaya lo bisa bro. Apa itu dopamine detox? Ibaratnya, ini adalah tombol restart buat otak lo, buat ngebersihin otak lo. Dari yang biasanya cari kesenangan dari hal-hal instan, kayak medsos, video game, doom scrolling, dan PUKIP, ke cari kesenangan dari hal sehat dan produktif, kayak olahraga, baca buku, belajar, dan bergaul sama orang lain. Manfaatnya apa? Lo jadi lebih gampang fokus, lebih produktif,
bebas kecanduan, dan hidup lo akan jadi lebih baik. Step by stepnya gimana? Gua ambil panduannya dari Dr. Michael Kenia, salah satu dokter sekaligus influencer dengan jutaan subscribers yang fokus membahas tentang self-improvement. Lo perlu ngelakuin step by step ini, biar habis selesai ngelakuin dopamine detox, lo nggak balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi, secara umum, dopamine detox dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama adalah persiapan. Bagian ini, lo bikin aturan dan struktur yang bakal lo lakuin selama dopamine detox, biar nanti lo bisa ngelakuinnya dengan jelas. Persiapan dibagi 3. Satu adalah tujuan. Lo harus paham apa tujuan lo ngelakuin dopamine detox. Apa yang bakal terjadi kalau lo nggak ngelakuin dopamine detox. Apa yang akan terjadi kalau kecanduan medsos dan gadget lo makin parah. Berdasarkan pengalaman dan riset gue selama kuliah psikologi, klien yang paling berhasil terapinya adalah mereka yang sadar sama tujuan mereka, bro. Jadi, jangan ngelakuin dopamine detox cuma buat ikut-ikutan, tapi tetapkan juga tujuan positif yang akan lo raih dari ngelakuin hal ini. Oke, setelah tujuan lo jelas, apa yang harus dikurangi? Yang jelas adalah hiburan dari gadget, yang bisa bikin lo dapetin kesenangan instan. Media sosial, doom scrolling, film dewasa, judi, video game, Netflix, berita politik. Ada beberapa yang menyarankan buat hapus sama sekali selama dopamine detox. Ada yang menyarankan dikurangi secara ekstrim. Jadi, lo cuma akses hal-hal itu sejam sehari. Jadi, yang ada di HP lo, itu cuma aplikasi pesan dan telepon yang hubungannya sama kerjaan. Kalau lo pakai medsos buat kerja, yang disisain akun kerjaan aja, bro. Akun pribadi, lo nonaktifkan dulu. Terus lakuin hal-hal yang hubungannya sama kerjaan. Di luar itu, jangan sentuh medsos. Kayak game, BOKEP, Netflix, dan berita politik, makin dikit lo lihat, makin bagus. Buat game, khususnya hindari game yang sifatnya gacha, karena ini bikin ledakan dopamin dalam otak lo pas mengantisipasi hadiah yang lo dapat. Apalagi judi online, wah bahaya banget ini, bro. Buat film dewasa, ini yang beneran ngerusak dopamin, bro. Menurut sains, lo browsing, nonton, dan cari-cari film dewasa yang lo suka, itu menghasilkan dopamin yang jauh lebih besar, bahkan lebih besar daripada saat lo enak-enak diranjang sama cewek beneran. Akibatnya apa? Habis ngebokep, lo pasti jadi males, mager, nggak mau ngapa-ngapain, selain rebahan dan doom scrolling. Oh ya, kurangi juga gula, jajanan manis, junk food, dan gorengan ya bro, karena ini termasuk makanan yang bisa membangkitkan dopamin instan. Bikin kecanduan, dan kalau kecanduan makanan ini jadinya juga nggak sehat. Hindari alkohol, dan kalau lo mau coba berhenti ngerokok, dopamine detox ini adalah saat yang tepat. Nah, terus berapa lama lo akan ngelakuin ini? Kalau lo beneran bisa cut bersih, beneran bisa sama sekali nggak main medsos, game, Netflix, junk food, alkohol, film dewasa, lo cukup lakuin dopamine detox ini selama seminggu. Otak lo udah akan cukup refresh, bro. Tapi, kalau lo kuranginnya nggak bisa total, disarankan antara 2 minggu sampai maksimal sebulan. Nggak perlu lebih dari sebulan. Karena tujuan akhir dari dopamine detox ini bukan buat menghilangkan medsos, game, Netflix, dan lain-lain dalam hidup lo, tapi biar lo bisa mengontrol, mengendalikan mana yang boleh, mana yang enggak di gadget lo. Pas otak lo udah keriset, udah paham cara cari dopamin yang sehat, lo akan jauh lebih mudah mengontrol hal-hal tadi. Bagian kedua dari dopamine detox adalah eksekusi. Gini bro, pas lo mulai dopamine detox, lo pasti akan ngerasain banyak hal yang gak nyaman. Lo ngerasa khawatir gak bisa ngecek medsos, ngerasa gabut gak bisa cari hiburan yang biasanya gampang banget, gelisah, gak bisa cari pelampiasan nafsu, dan bingung sendiri, sunyi, gabut, semua nyampur jadi satu. Dari semua itu, yang paling berat dirasakan adalah rasa bosan. Bayangin bro, apa yang lo lakuin tiap kali lo ngerasa bosan? Pasti buka HP, scroll medsos, cari hiburan di sana kan? Ini udah jadi insting otak kita yang mencoba cari cara biar gak bosan. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Anggap rasa bosan itu bagian dari hidup lo. Rasa bosan gak harus dihilangkan, gak harus dilawan. Lo harus sadar, kalau banyak hal bagus di dunia ini, itu membosankan. Belajar di kelas, baca buku, mengulang repetisi olahraga, gerakan yang sama, latihan rutin, itu semua membosankan. Nah, tujuan utama dari dopamine detox ini adalah membiasakan diri lo biar gak gampang bosan, dan bisa dapat dopamin dari hal-hal yang sehat dan produktif. Alihkan kebosanan itu dengan melakukan 3 hal wajib selama dopamine detox. 3 hal wajib ini wajib lo lakuin setiap hari selama dopamine detox. 1. Refleksi diri. Penting tapi singkat. Gak mungkin lo bisa improve jadi cowok yang lebih baik kalau gak pernah refleksi diri. Buat ngelakuinnya gampang. Lo cuma perlu 10 menit. Better lo lakuin setelah meditasi, berdoa, atau ibadah.
Lo bisa nulis jurnal, bersyukur, atau bicara sama diri sendiri apa yang bisa lo perbaiki dari diri lo. Action apa yang akan lo ambil biar diri lo jadi lebih baik? Apa kekurangan dan kelebihan diri lo? Kebayang nggak? Sejak ada HP, kita sibuk ngelihat orang lain, ngelihat FYP, ngelihat gosip, ngelihat pertandingan bola, ngelihat karakter game, sampai jarang banget kita berpikir tentang diri kita. Gak heran kan, kalau hidup kita jadi gitu-gitu aja. Yang kedua, olahraga. Bisa angkat beban, kardio, atau yang sifatnya permainan. Pas rest day bisa jalan santai atau stretching. Boleh di gym, di taman, atau di kamar sendiri. Gerak badan ini bikin peredaran darah lancar. Dan ini bakal kasih dopamin sehat buat diri lo. Selain itu, lo juga bakal jadi lebih tegap dan keren bro. Aktivitas wajib ketiga adalah connect. Ngobrol langsung sama orang lain. Bukan chat lewat gadget ya, tapi ngobrol langsung. Ini mungkin kedengarannya serem, terutama buat lo yang introvert. Tapi lo bisa kok. Lakuin aktivitas simpel. Kayak ngobrol basa-basi sama kasir, sama penjual, sama satpam, atau sama orang-orang yang udah akrab. Kayak anggota keluarga, teman, atau guru. Gak perlu lama-lama, sebentar aja. Nah, waktu kosong lain bisa lo isi dengan baca buku, nulis, bikin karya, belajar skill, bersih-bersih, memasak, self-care, riding, jalan-jalan, atau menikmati alam. Bagian ketiga dari dopamine detox adalah restorasi. Ini terjadi setelah lo selesai ngelakuin dopamine detox dalam periode yang udah ditentukan di awal. Tujuannya satu, mengontrol otak lo buat cari sumber kesenangan yang sehat. Kita kenalin lagi nih ke otak kita. Kalau bosen, lo gak harus scroll medsos, bisa kok baca buku. Kalau sange, gak harus kok nonton film dewasa, bisa olahraga. Kalau gak bisa tidur, gak harus kok maraton Netflix, bisa meditasi dan relaksasi. Main game, gak harus kok begadang sampai pagi. Bisa 15 menit aja, habis itu berhenti dan ngelakuin hal lain. Kalau lapar, gak harus makan gula dan junk food, bisa makan buah atau masak-masakan yang sehat. Ingat, sebagai manusia modern, lo gak akan bisa lepas dari gadget. Dan tujuan dari dopamine detox ini adalah memastikan kalau lo adalah tuan atas gadget lo, bukannya budak gadget. Lo tetap bisa main medsos, main game, nonton Netflix, tapi semua itu lo lakuin dengan sadar. Ada tujuan jelasnya, gak kecanduan, dan gak merusak hidup lo, tapi justru bisa bikin jadi lebih baik. Medsos gak lagi jadi tempat buat buang-buang waktu, tapi jadi sarana buat networking dan belajar. Nge-game gak jadi sarana buat melupakan dunia, tapi jadi hiburan yang bikin lo semangat lagi kerja. Nonton film gak akan bikin manajemen waktu lo kacau, tapi malah bisa jadi sesi belajar yang bikin lo pinter. Nah, fase restorasi dalam dopamine detox ini adalah tahap yang bisa bantu lo untuk membangun hidup yang lo inginkan. Bayangin, lo udah melalui 7-30 hari untuk membersihkan otak lo. Dan lo sadar, lo gak pengen balik lagi ke kebiasaan lama. Kebiasaan kecanduan, mageran, males-malesan, gak tahu waktu, gak bisa fokus, gak bisa improve diri. Nah, biar gak balik lagi ke kebiasaan lama dan bisa merutinkan kebiasaan positif yang baru, lo wajib tanya ini ke diri lo sendiri. Apa hal-hal besar yang pengen lo capai? Dan lo pengen jadi pria yang seperti apa? Tulis ini, tempelkan di kamar lo. Tiap kali lo mau menyerah ke kebiasaan lama, baca tulisan lo tadi. Gua percaya kok bro, lo cukup kuat buat melakukan dopamine detox ini. Kalau lo perlu panduan yang lebih detail lagi tentang hal ini, lo bisa baca ebook yang udah gua tulis lengkap. Judulnya Dopamine Detox. Bisa lo baca di kolom deskripsi ya bro. Santai aja, boleh bayar semampu lo berapa aja. Tujuan gua satu, bikin lo saudara-saudara seperjuangan gua punya senjata ampuh buat upgrade diri jadi lebih baik. Share juga di kolom komentar bro. Bulan Desember ini, apa hal positif yang mau lo lakukan? Teriring doa dan support dari gua, semoga apa yang lo niatkan bisa tercapai dan terwujud. See you at the top ya bro. Salam my value man, semangat bro.